Arab Saudi sekarang lagi gila-gilaan banget ngubah image negaranya dari yang dulu dikenal super konservatif, sekarang jadi negara yang makin terbuka, modern dan ya bisa dibilang mulai ramah ekspat. Tapi yang bikin geger bukan cuma pembangunan neon atau The Lion doang. Ada satu kebijakan baru yang bikin banyak orang luar negeri, termasuk orang Indonesia, langsung ngelirik. Apa itu? Ya, itu adalah premium residency, alias izin tinggal di Arab Saudi tanpa sponsor. Nah lo, kok bisa? Jadi kalau dulu mau kerja atau tinggal di Arab Saudi tuh kudu banget punya sponsor alias kafalah. Tapi sekarang udah nggak lagi nih. Bahkan teman-teman bisa tinggal, kerja, punya properti, sampai bawa keluarga tanpa harus tergantung sama majikan. Dan harga buat dapetin semua ini cuman mulai dari 4.000 rial. Iya, cuma 4.000 rial, Pak. Sekitar ya 17 jutaan lah. Kedengarannya kayak mimpi ya, tapi ini nyata, Pak. Jadi gimana sistemnya dan seberapa besar dampaknya buat ekspat, termasuk buat jamaah, tenaga kerja, dan pembisnis dari Indonesia? Yuk kita bahas bareng di Jejak Baitullah. Oke, sebelum kita bahas kenapa bisa semurah itu, kita flashback dulu nih dikit ya ke sistem lama Arab Saudi. Dulu semua pekerja asing di Arab Saudi wajib punya sponsor atau yang dikenal dengan sistem kafalah. Jadi kalau teman-teman kerja di sana nih, status teman-teman itu dibawa kendali sponsor. Mau pindah kerja harus izin, mau keluar negeri harus izin, bahkan mau buka rekening pun bisa ribet kalau nggak ada tanda tangan sponsor. Jadi ya bisa dibilang teman-teman kerja di sana tuh, tapi nggak 100% bebas. Nah, tapi sekarang nih Arab Saudi bilang, udah cukup deh zaman kafalah-kafalahan, kita buka era baru. Dan era baru itu ya lewat sistem premium residency ini. Nah, sistem ini sebenarnya pertama kali diumumkan di tahun 2019, tapi makin populer setelah 2024 kemarin karena mereka bikin versi lebih terjangkau. Bayangin aja, dulu buat punya izin kayak gitu tuh, teman-teman harus jadi warga negara atau minimal punya koneksi gede. Tapi sekarang semua orang bisa apply, asal memenuhi syarat administrasi dan keuangan. Tapi tunggu dulu, kebijakan ini tuh nggak cuma soal izin tinggal doang loh. Ini adalah bagian dari Saudi Vision 2030. Program besar-besaran yang digagas putra mahkota Muhammad bin Salman buat ngelepas ketergantungan Saudi dari minyak. Jadi mereka pengen Arab Saudi jadi magnet ekonomi baru buat dunia. Bukan cuma turis atau jamaah haji umroh, tapi juga para investor, profesional, sampai startup founder. Nah, premium residency ini jadi semacam tiket emas biar talenta dari luar bisa datang, kerja, dan invest di Arab Saudi tanpa ribet. Sekarang bayangin, kalau teman-teman misalnya kerja di sektor haji dan umroh, dulunya tuh teman-teman harus kerja di bawah perusahaan travel lokal, izin terbatas, dan nggak bisa bawa keluarga. Tapi dengan sistem baru ini, teman-teman bisa tinggal di Mekah, Madinah, bahkan Jeddah. Dan nggak perlu takut dideportasi gara-gara masalah sponsor. Bahkan nih, kalau kamu dosen, tenaga medis, atau insinyur, Arab Saudi sekarang kasih kategori premium residency talent tracker buat para profesional bidang teknologi, energi, keuangan, dan kesehatan. Intinya, mereka lagi pengen narik otak-otak cerdas dunia buat bantu bangun Arab Saudi yang baru. Terus yang 4.000 rial ini dapat apa aja sih sebenarnya? Nah, jadi program yang paling murah itu disebut Limited Premium Residency. Durasinya 1 tahun dan bisa diperpanjang terus. Dan keuntungan yang didapat bisa punya properti sendiri, bebas pajak penghasilan, keluar masuk Saudi tanpa batas waktu, buka peluang kerja dan bisnis seluas-luasnya. Kamu tinggal di sana, bukan sekedar berkunjung. Nah, untuk jenis dan biaya resmi premium residency ada 2 jalur utama dari pemerintah Arab Saudi. Yang pertama limited duration atau tahunan, biayanya bisa sekitar 100.000 SAR per tahun atau sekitar 430 juta dan bisa diperpanjang tiap tahunnya. Yang kedua unlimited duration atau seumur hidup, biayanya sekitar 800.000 SAR atau 3,4 miliar. Nah, terus yang 4.000 SAR itu apa? Nah, angka 4.000 SAR sekitar 17 jutaan yang sering muncul di beberapa berita itu bukan biaya izin tinggalnya. Itu cuma biaya pendaftaran atau biaya administrasi aplikasi untuk jalur tertentu. Kalau aplikasi disetujui, baru lanjut bayar biaya utama sesuai jenis izin yang dipilih. Jadi 4.000 SAR itu sama dengan biaya pengajuan. Sementara 100.000 sampai 800.000 SAR biaya izin tinggalnya. Teman-teman bisa tinggal dan kerja tanpa sponsor di sana. Bisa bawa pasangan, anak, dan orang tua kalau memenuhi syarat.
Dan juga bisa punya properti di area-area yang diizinkan. Bisa invest dan buka bisnis legal di Saudi. Dan yang menariknya lagi nih, pemegang izin ini bisa beli rumah di Mekah dan Madinah, sesuatu yang dulu cuma bisa dilakukan oleh warga Saudi. Cuma nih ya, di balik semua kemudahan ini, ada juga tujuannya buat negara. Arab Saudi tahu dunia lagi berebutan talenta. Uni Emirat Arab udah punya Golden Visa, Qatar punya Investor Visa, Oman juga bikin versi mereka. Jadi Saudi nggak mau kalah nih. Kalau negara lain kasih izin tinggal buat yang punya duit, Saudi juga sama, tapi mereka bumbui dengan bonus spiritual. Teman-teman tinggal di tanah haram loh ini. Siapa yang nggak mau coba? Jadi bisa dibilang ini revolusi besar banget buat tenaga kerja asing di Arab Saudi. Tapi ya tentu aja ada catatannya juga. Arab Saudi tetap punya kontrol penuh buat milih siapa yang boleh dapat izin ini. Mereka lebih prioritaskan orang-orang yang punya keahlian tinggi, punya bisnis atau investasi yang jelas, atau bisa kontribusi ke ekonomi Saudi. Jadi bukan asal bayar terus langsung dapet, tapi tetap ada screening ketat dan kalau teman-teman pikir ini cuma gimmick, salah besar Pak. Karena sejak tahun 2019, lebih dari 100.000 ekspat dari berbagai negara udah apply program ini. Banyak dari mereka yang tadinya kerja biasa-biasa aja, sekarang malah punya properti dan bisnis di Jeddah atau Riyadh. Arab Saudi juga dapat untung, ekonomi mereka makin beragam, populasi profesional asing meningkat, dan mereka bisa pelan-pelan lepas dari ketergantungan tenaga kerja rendah skill. Win-win banget kan? Nah, kalau kita lihat ke depan, ini bisa jadi game changer besar buat dunia Arab. Karena buat pertama kalinya, tinggal di Arab Saudi bukan cuma buat kerja, tapi bisa buat build a life. Jadi kalau teman-teman punya rencana jangka panjang di Tanah Suci, mulai dari bisnis travel, properti, sampai pendidikan anak, sistem ini bisa banget jadi jalan baru buat hidup tenang, legal, dan mandiri. Nah, sekarang aku pengen nanya ke kamu. Kalau dikasih kesempatan buat tinggal di Arab Saudi tanpa sponsor, bebas bekerja, punya rumah, dan bawa keluarga, kamu mau nggak? Atau kamu masih mikir-mikir nih, kayaknya ribet deh urusannya. Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita bisa bahas lebih banyak lagi seputar dunia haji dan umroh. Dan kebijakan-kebijakan keren di Arab Saudi yang makin modern tiap tahunnya. Sampai ketemu di video berikutnya bareng aku Zri Arkan di Jejak Baitullah.